Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para asatidzah, guru-guru kita, di antaranya Ustazah Jasiti Khadijah, Ustazah Jasmiati, Ustazah Asia, Ustazah Aliyah, seluruh pengurus Majelis Ta'lim wal Fatayat, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja puji syukur milik Allah, selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kemampuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Istiqomah kita dalam majelis kita tiap Senin pagi di Majelis Ta'lim wal Fatayat, mudah-mudahan dengan berkah istiqomah Allah ampuni dosa kesalahan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahi kehidupan kita, seluruhnya kita baik yang sudah pernah maupun yang belum. Mudah-mudahan Allah panggil kita untuk berziarah ke Baitullah, berziarah ke makam baginda Rasulullah di dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Minggu kemarin sampai mana Bu? Ya, sampai situ tuh pokoknya. Amalan yang mendekatkan ke surga. Iya, sampai ada barang yang bagus, barang yang jelek. Nabi Musa disuruh nanam sama Allah tanaman, karena Nabi Musa pernah protes sama Allah, ya Allah kenapa semuanya engkau ciptakan makhlukmu, manusia semua Allah ciptakan, yang laki, yang perempuan, yang orang Sunda, yang orang Jawa, yang orang Batak, yang orang mana-mana semua Allah ciptain, yang di Indonesia, yang di luar Indonesia semua Allah ciptain. Nabi Musa protes sama Allah, makhluk semua makhluk engkau, manusia semua ciptaan engkau, tapi kenapa ada yang masuk surga, kenapa ada yang masuk neraka? Maka Allah suruh Nabi Musa nanam sayur-sayuran. Begitu nanam sayur-sayuran, lempengan panen, ditanya sama Allah, ya Musa udah panen apa belum gitu. Kata Nabi Musa udah, semuanya diambil hasil tanamannya, hasil panennya. Kata Nabi Musa, yang aku ambil yang bagus, yang busuk, yang dimakan ulat dibuang. Maka kata Allah begitu, saya masukkan surga yang bagus-bagus, yang dimakan ulat, yang busuk dibuang ke neraka. Siapa itu yang busuk? Kata Nabi Musa, Allah menjawab, yang busuk, yang enggak bagus, yaitu alladzi yastankifu ayyaqula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang enggak mau mengakui, yang enggak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita ini yang pernah ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, barang bagus apa barang jelek Bu? Mengaku-ngaku. Iya. Berarti yang pernah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi buka pembukaan kan tahlil dulu ya. Berapa kali baca la ilaha illallah? Oh, nggak pakai tahlil. Oh, Yasin, baca Yasin ya. Iya. Iya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Iya. La ilaha illallah, ilahanya jangan dipotong ya Bu. Bu, ini kebiasaan orang tahlil nih. Ada satu kebiasaan rada salah kalau tahlil, haknya dipotong. La ilaha illallah salah. La ilaha sambung. La ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Jangan la ilaha illallah, jangan diputus. Ilaha satu kata. La ilaha illallah, la ilaha
Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi boleh juga dah. Iya. Nah kalau napasnya pendek bagaimana? Napasnya pendek sama kalau napas pendek lahnya jangan panjang-panjang. La ilaha illallah gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dipendekin. Tapi ilahanya jangan sampai putus. La ilaha illallah, la ilaha. BR itu BR. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berarti barang bagus. Biar kata orangnya hitam, biar kata orangnya pesek, biar kata orangnya jelek, biar kata orangnya jelek gitu. Kalau dia pernah menyebut Bilal bin Rabah kurang hitam bagaimana sih Bu? Siapa Bilal bin Rabah? Budak. Siapa Bilal bin Rabah? Orang kulit hitam banget sampai biru. Kalau kita masih pada putih nih. Kita masih pada putih. Ya negro, bener emang negro, hitam. Iya. Bilal bin Rabah kurang hitam bagaimana? Tapi barang bagus. Bagaimana barang bagus? Orang yang masih hidup sendalnya udah kedengeran di surga. Sendalnya udah kedengeran, yang denger Nabi lagi. Letak gak ada Nabi, nah sendalnya Bilal loh di surga. Orang masih hidup. Barang bagus karena mengucap la ilaha illallah. Artinya kita semua udah pernah ngucapin la ilaha illallah, ngakui Allah Subhanahu wa taala sebagai itu. Maka siapapun dia kalau sudah la ilaha illallah dan ngakui Allah sebagai Tuhan, barang bagus. Siapa yang bilang bagus Bu? Allah Subhanahu wa taala. Sekarang maafin saya ngasih contoh nih. Saya ngasih contoh. Saya punya bikin kue saya bahannya bagus-bagus saya ambil. Kue bikin lontong mau bikin panda gitu ya. Saya bikin lontong bahannya bagus-bagus. Atau bikin bakwan saya beli sayurannya bagus-bagus, wortelnya bagus, kolnya bagus. Apa lagi bakwan isinya? Daun bawang bagus. Nah, saya pakein udangnya saya beli baru seger, saya goreng. Begitu saya goreng mateng, begitu mateng saya jual. Begitu jual ada yang beli ngomong begini, ini romannya udangnya udah rada-rada apa ya kalau udang bau nih, romannya udangnya udah rada-rada telat nih. Padahal kita beli baru bagus. Dia ngomong nih romannya kalau beli yang jelek nih dia gitu. Kita yang beli bagus, kita semuanya bahan kita beli bagus, minyaknya baru, kita goreng bagus, semua kita yakin nih itu barang bagus, jadi bakwan yang bagus. Ada orang mau beli, dia kata nih jelek nih. Apalagi kalau sampai dia ngomong sama orang, jangan beli di warungnya Cing Haji Sumiati, bakwannya udah telat. Mulai. Kira-kira kita dengarnya bagaimana Bu? Kira-kira kita yang dagang kita dengarnya bagaimana? Kesel nggak Bu? Bingung, kesel, marah. Sebab kita tahu itu barang-barang. Iya, ente mau beli enggak gitu. Siapa yang marah? Kita yang punya. Kalau orang sih yang dengerin kali biasa-biasa aja. Ada orang Allah sebut dia sebagai barang bagus, saja Sumiati barang bagus. Emang apa? Udah la ilaha illallah. Saja aja Khadijah barang bagus. Kenapa udah la ilaha illallah? Kita semua disebut barang bagus sama Allah. Kenapa? Kita semua udah nyebut la ilaha illallah. Ada orang yang jelekin. Lo juga kan Bogono, dia begini, dia begitu. Dia Bogono, dia begini, dia begitu. Dia Bogono, dia begini, dia begitu. Yang marah siapa Bu? Yang marah yang punya. Yang ngata bagus Allah, kita yang jelekin. Yang marah sama kita dia mah gak tahu kita omongin.
Allah yang tahu, Allah yang bilang dia bagus. Jadi kita kata jelek, lah kita aja kalau ngotot bisa, bu cakep ini cakep baju, kagak jelek cakep, jelek cakep. Beragam. Begitu kita jelek-jelekin seorang muslim, maka yang marah kepada kita itu dia mungkin nggak tahu kita jelekin di belakangnya. Tapi yang punya dia, yang bilang dia barang bagus, yang marah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jangan sampai kita jelek-jelekin barang bagus. Orang kita dipastiin nama baginda Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga illal mujahir, kecuali orang yang dia menjaharkan, dia bangga dengan dosanya. Mujahir, orang yang menjaharkan. Kita ada yang bangga nggak bu kalau buat dosa? Gua dong kemarin kagak puasa. Emang head nggak? Enggak, gua malas aja puasa. Ada nggak kita yang pernah begitu? Nggak ada. Iya, yang begitu doang tuh yang kagak masuk surga, yang bangga. Gua dong kemarin habis Maulid, gua kagak datang. Emang apa gua kagak datang? Gua gedek sama ustazahnya, gua gedek. Ada nggak kita yang pernah begitu, Bu? Kita kalau gedek diem dia. Gedek sih gedek, cuman diem dia. Jadi apa itu yang disebut dosa? Apa itu yang disebut su'uzon nih? Su'uzon itu disebut salah satunya dengan sebutan su'uzon itu kalau ada syarat wa takallama bihi. Dia omongin. Kalau kita cuman dalam hati kebersit namanya manusia gitu. Ada orang, maafin nih, orang minta-minta datang ke rumah kita kata seger banget nih, orang seger banget ya, masih muda, masih sehat, masih segar, masih bersih banget orang. Udah minta-minta, udah gitu minta-mintanya pakai dipora-porain suaranya. Assalamualaikum, Haji, Bu Haji. Di dalam hati kita terbersit. Ya Allah, nih orang masih sehat, kagak mau kerja. Kalau terbersit nggak apa-apa. Yang penting jangan takallama bihi. Kalau masih terbersit namanya manusia, habis terbersit, astagfirullahaladzim, biarin dah, mau bagi-bagi kagak. Tapi kalau diucapin itu yang jadi dosa. Lu sehat, seger, minta-minta, kata dia ibu udah termasuk diantaranya lanjutannya dari kisah Nabi Musa itu bahwa kita semua orang yang mengucap la ilaha illallah adalah barang bagus. Dijaga kita dengan hadis selanjutnya. Apa al-hadisus sadis anna a'rabiyan ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ballagoni anka annaka taqulu minal jum'ati ilal jum'ati wa minas sholati ilas sholati kafaratun lima bainahunna liman ijtanabal kabair. Qala Rasulullah SAW na'am summa rada faqala al-ghuslu yaumal jum'ati kafaratun wal masyu ilal jum'ati kafaratun wa kullu qadamin minha ka'amali isrina sanatin fa idza faragha minal jum'ati ajiza bi amali mi'atai sanatin. Rawah hadzal hadis Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Maka seorang muslim dijaga, yang penting jangan melakukan dosa besar. Yang kedua jangan mujahir, jangan bangga kalau bikin dosa. Kita pernah salah, siapa juga pernah salah. Kita pernah berbuat dosa, siapa juga pernah berbuat dosa. Cuman ketika berbuat dosa jangan cerita, jangan bangga sama orang. Banyakin istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi SAW, seorang muslim dijaga
dengan apa? Al Jum'atu ilal Jum'ati kafaratun. Dari Jumat ke Jumat selanjutnya ada hal-hal yang menjadi kifarat, yang menjadi penghapus dosa bagi seorang muslim. Wassolatu ila sholati, dan dari solat kepada solat selanjutnya kafaratun, juga menjadi kifarat, penghapus dosa bagi seorang muslim. Lima bainahuma, bagi dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Bagi siapa? Liman, bagi orang-orang ijtuniba, yang meninggalkan, yang menjauhkan al-kabairo, dosa-dosa besar. Apa itu dosa-dosa besar? Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali kita pernah bercanda, kan kagak pernah bercanda syirik. Ya Allah, gua mau keluar Islam dulu dah sebentar, ntar 15 menit lagi masuk lagi. Kagak pernah gitu, Bu. Kagak kan ya? Dosa besar begitu pernah nggak kita ngelakuin? Kagak, dosa besar. Apalagi dosa besar, hukukul walidain, durhaka sama orang tua. Berantem dikit dah kita sama orang tua, ada berantem. Kalau ama sampai kata durhaka, gua kagak ngakuin lu, mak gua lu kagak, udah. Mak lu jangan tinggal di sini, kagak dah. Kalau kita kagak dah. Paling ya berantem dikit. Mak kita udah kita beliin ini salah, beliin itu salah mulu, paling gitu. Tapi ya Allah, ya kira-kira begitu. Mak ini mau makan apaan? Mak kita bilang, memang mak udah tua begitu. Beliin. Gua mau makan apa? Iya, makan sop, sayur sop. Begitu dibikinin sop, sop lu asin banget. Ya Allah. Ya emang udah begitu kan? Begitu dah. Paling begitu ya. Tapi kalau sampai kita ngusir orang tua, kagak dah, nggak bakalan. Mak lu jangan tinggal sini, tinggal sono sama yang lain. Kagak dah. Qatlul muslim, membunuh muslim, dosa besar. Ada nggak kita pernah matiin? Kalau kita nih bunuh temen kita, kagak ada ya, kita kagak pernah ya. Ya paling berantem dikit, urusan seragam. Nah iya, paling berantem ya, bukan berantem, maksudnya paling ngoceh dikit. Iya, paling begitu dah. Paling ngomel dikit, buruan bayar lu. Nggak apa-apa ya, itu mah emang duit. Emang tugasnya. Biarin ya Bu, emang tugasnya, jangan sampai marah. Yang bagian lagi emang tugasnya lagi Bu. Biarin aja, biar kita bayar dia. Kagak dah, kita artinya kalau kita melakukan dosa besar, insya Allah kagak kafaro. Nih yang kemarin Bu. Cuman kita kadang melakukan dosa-dosa kecil. Kalau yang kemarin kufur, walain kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, kafir, keluar dari Islam, inna azabi lasyadid, maka azabku sangat. Kita kalau keluar dari Islam kagak dah. Cuman kita kafaro enggak, kafaro kita yang sering. Apa itu kafaro? Yukafiru takfiron, kufur kecil-kecil. Apa itu kufur kecil-kecil? Melakukan perbuatan dosa yang kecil-kecil, yang kalau itu kita diemin jadi banyak, lama-lama kufur beneran. Amal, Bu, maafin saya nih. Amal ke majelis taklim 2.000, ada amal gak sih? Nah, 2.000, 5.000, kagak 10.000, kagak 5.000, kagak 2.000 boleh. Kalau 1.000 kagak boleh. 1.000 kagak ada 1.000. Surga udah naik Bu. 10.000, 5.000, 2.000. Minggu ini kita amal. Di Senin amal. Tapi belajar kita
hati-hati, kafaro yukafiru takfiron. Minggu ini hari Senin kita nggak bawa. Minggu besok Senin kita nggak bawa. Minggu besokannya lagi Senin kita mau kagak bawa juga kagak diomelin, kagak amal. Iya, kagak amal juga kagak diomelin. Lama-lama tiap minggu kagak bawa jadi kebiasaan. Nah itu tuh yang disebut kafaro yukafiru. Akhirnya kebiasaan kalau ada urusan kagak mau amal. Emang apa? Amal mah seikhlas kita. Masjid Jami Al Istiqomah sampai sekarang lagi dibangun sekretariat. Udah amal belum Bu? Oh, alhamdulillah. Biar dikit pernah amal 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu. Kemarin makanya di hari Jumat kagak ada nuan, saya minta sama ibu-ibu sarang 2.000, sarang 5.000. Dapat banyak juga 300.000 beli bata. Supaya kita nggak kebiasaan. Kalau kebiasaan begitu Bu, nih maafin saya nih. Ustazah aja Sumiati. Ustazah jangan. Ustazah Sumiati aja. Saja aja Sumiati nih, contoh doang. Misluha, dia kita ngomongin begini, saya nih maafin saya Bu ya. Ustazah Sumiati kalau tahlil bacanya cepetan, dikit nih kita ngomongin teman-teman kita sekali. Kedua, mulai kita minggu besok, tuh kan gua kata juga apa? Dia kalau baca doa cepetan. Udah gitu doa ini kagak dibaca. Minggu besok begitu lagi, doa ini kagak dibaca. Lama-lama kita ngomongin orang kebiasaan. Begitu, maafin saya nih. Kalau yang pertama Bu, nih yang pertama. Sekarang nih saya tanya nih yang pertama. Ngomong dah nih. Bu Adang. Bu Adang nih saya ngomong. Contoh. Ini ada contohnya nih. Bu Adang, Ustazah Sumiati kalau mimpin tahlil gimana? Jawab Bu Adang, jawab. Jujur. Ya begitu aja, biasa-biasa aja, ya kan ya? Kenapa kita bilang biasa-biasa aja? Biasa nih. Iya. Tapi kalau sekali yang pertama kita ngomongin jeleknya orang, itu hati kita pasti nggak enak. Kalau pertama kali baru tumben, ya Allah, kita baru tumben nih. Maya begitu ya, begini. Yang ngomong nih, hati saya pasti nggak enak. Hati kita pasti nggak enak. Ya Allah, nyesel banget gua ngomong begini. Tak kalau dia tahu tadi mana mampu mempertahan. Yang kedua, mulai udah berani. Kayak begini. Yang ketiga, mulai nggak ada rasa. Habis ngomongin orang senang hati aja dia. Begini. Yang keempat, kelima, tambah ke 6, ke 7, ke 8, ketika udah kebiasaan ngomongin ya udah enak aja dia ngomongin orang. Iya, nggak ada takut, nggak ada. Nah, itu yang disebut takfiron. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Dikit-dikit lama-lama mungkinan kagak berasa. Buat dosa emang pertama kecil banget. Atu mulai kagak 2, mulai 3, mulai 4, tambah biasa 5, tambah enak 6, 7, 8, 9, 10. Begitu 10 akhirnya kalau ada apa-apa dia kagak ngomong yang jeleknya, kagak enak dia malah. Pokoknya kalau ada apa-apa maunya dia ngoceh aja. Bener aja romannya dia sendiri. Udah, nah itu yang disebut takfiron. Hati-hati kalau. Nah, siapa orang? Nah, yang ketemu Jumat ke Jumat, di antaranya ada amalan-amalan, ada hal-hal yang menjadi kifaroh dosa. Kenapa dosa? Al-mu'minu bainal hasanatain, hasanatin qad qadoha wa hasanatin sayamaluha. Seorang mukmin ada di antara dua kebaikan. Kebaikan yang udah dia kerjain dan kebaikan yang dia tunggu untuk dia kerjain. Kita ketemu Jumat, habis sembahyang Jumat ke Majlis Taklim. Begitu ke Majlis Taklim jalan ada dosa, ketemu Jumat lagi. Gitu Jumat istighfar lagi rame-rame di Majlis Taklim. Jalan lagi ada dosa dikit, ketemu Jumat lagi.
ada kifarat, ada bagian di mana kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sama sholat ke sholat juga begitu, Bu. Sholat zuhur. Begitu sholat zuhur, habis sholat zuhur istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Habis itu dia bangun, habis bangun bikin teh, habis bikin teh nyari roti, ngeteh sambil makan roti. Habis itu ngantuk, jam 1 tidur, jam 2 bangun, keluar dari rumah ngelihat orang jilbabnya miring, ngomong apa tuh orang jilbab miring, ngelihat orang iya tuh orang begini, ngelihat orang nawar ngomong ya Bu, ngomong begitu, ngomong dalam begini adalah hati ini. Iya dalam hati. Benerin. Ya apa namanya? Apa Bu namanya Bu? Orang mau jalan kondangan menor banget gitu. Oh iya. Merah banget. Jalan tuh orang. Dalam hati ada tuh Bu titik dikit. Tuh yang pertama, tuk titik tuk nuktohnya dikit. Asar, Allahu Akbar, sembayang lagi, habis sembayang istighfar lagi. Malaikat tadi dia catat diurak-urak lagi gitu. Alhamdulillah. Catat habis sembayang asar keluar. Begitu habis sembayang asar keluar ada karnaval. Ya Allah. Ada karnaval, ada jalan santai, ada yang pakai baju mulia. Ketemu maghrib istighfar lagi, kafaratun lima bainahunna ijajtun ibal kabair. Ada kafarah, dijaga banget kita sama Allah Bu. Dijaga. Kalau kita selama masih ngerjain kebaikan, dijaga banget kita sama Allah. Sembayang tuh dijaga banget kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa nih terusannya mana dia terilang? Idat ya kecil banget. Idat itu nibal kabair. Al-ghuslu yaumal jum'ati kafaratun wal masyu ilal jum'ati kafaratun wa kullu qadamin minha ka'amali isrina sanah. Kemudian mandi mau melaksanakan sholat Jumat dihurmatil Jum'ah kafaroh, menjadi penghapus dosa. Wal masyu dan orang yang jalan ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat menjadi kifaroh. Wa kullu qadamin dan setiap langkah orang yang jalan menuju masjid untuk melaksanakan daripada pelaksanaan sholat Jumat ka'amali isri nasana. Setiap langkah diganjar pahala sebagaimana melaksanakan amal kebaikan 20 tahun. Kemudian Fa'idha farogo minal jum'ati, dan apabila seorang telah selesai dari melaksanakan sholat Jumat, ujiza, dia diberikan jaza, diberikan pahala, diberikan ganjaran, bi'amali, seakan-akan dia melaksanakan satu amal, mi'atai itu 200 sanatin tahun. Tuh, lah Ustaz, saya perempuan kagak sembahyang Jumat. Ya Ustaz, saya kan perempuan. Kalau yang jalan ke masjid dapat pahala tiap langkah 20 tahun. Selesai sholat dapat pahala 200 tahun. Saya perempuan kagak sholat Jumat ke masjid. Bagaimana? Perempuan ketika dia cukup jaga dirinya, jaga suaminya di rumah, ketika suaminya jalan melaksanakan sholat Jumat, pahalanya sama. Perempuan, lakinya nyari duit. Ya, tuh perempuan jaga rumah, begitu jaga rumah nyapu, habis nyapu ngepel, habis ngepel masak, habis masak nyuci, habis nyuci nyetrika. Lu sialan banget. Iya. Empok saya Teh Ika tuh kalau lagi rajin banget, saya jalan ya Teh, iya dia lagi neriskan nih, saya jalan nih,
Terus sembahyang Johor, saya balik 4:30 dia masih nereka. Banyak banget katanya numpuk. Ya Allah. Sama gitu. Dapat pahala sama. Menjaga kehormatan suami, menjaga kehormatan rumah, keluarga, anak, tugasnya perempuan, maka pahala yang demikian jadi kafaroh di hari Jumat dari sholat ke sholat tuh. Makanya ketika datang waktunya jangan sampai kelewatan gitu. Ustaz, memang kita perlu, iya perlu. Yang sengaja kali kagak dah benar. Kali kita sengaja berbuat dosa enggak dah. Cuman yang kagak sengaja kadang-kadang Bu. Kan kita kalau minta ampun begitu, minta maaf sama Allah. Ya Allah, mana lamu minha wa ma la na'lam. Yang kami tahu, yang kami nggak tahu, yang kami sadar, yang kami kagak sadar. Kadang-kadang kagak sadar yang banyak. Kalau kita sih udah yang sadar kagak ada, insya Allah enggak ada. Kali kita sadar kita ngomongin orang kagak. Ugana begini nih, gua ngomong nih begini kagak, enggak. Cuma kadang-kadang kelupaan kalau kata orang. Iya. Bawa amal Bu, udah dipesenin banget dah. Ibu-ibu kita mau maulid. Bayar maulid satu orang 2,5 juta. Oh, dua. Iya Allah, 250.000 gitu. Begitu disebut bayar 250.000 boleh dicicil 5 kali kayak ya boleh ya? Boleh. Sama aja. Iya kayak panci boleh. Bayar cicil Bu 5 kali, mau 6 kali, mau 7 kali cicil Bu. Yang penting seminggu sebelum Maulid lu lunas. Tanggal 15 sudah kudu lunas ya Bu. Gitu. Itu kita kali kita ini kagak dah, kalau kita kagak dah. Buka begitu kagak. Tapi kira-kira ada dikit mahal amat biar maulid tuh ya Allah. Ya. Gede amat biar maulid. Sini maulid, sono maulid. Ada Bu, ketemu Bu. Ketemu dari dulu kita maulid udah berapa kali? Udah berapa kali Bu? Bu jawab yang jujur nih Bu, jawab yang benar, jawab yang jujur. Ibu-ibu maulid udah berapa kali Bu dari dulu? Enggak pernah nggak punya utang gara-gara maulid? Oh, kagak bayar. Kagak bayar Bu, 250 yang wajib. Bu, 250 yang wajib, yang kagak wajib banyak banget ya Allah. Kalau kita mau ngasih 500 boleh, ngasih 1 juta apalah. 250. Orang yang nyediain makanan orang bakal maulid tuh Bu, disediain makanan Allah, disediain Allah. Orang yang nerangin lampu, masang speaker, wah diterangin kuburnya Allah. Orang yang ada hadisnya di bab keterangannya banyak banget itu Bu. Bayar Bu 200. Nah kita mudah-mudahan kita mah kalau yang sengaja kagak. Tapi ada yang agak sengaja, kapan itu kemudian jadi kifarohnya, kita minta ampunnya. Nah, lompongan sembahyang ke sembahyang diampunin, kafaroh kata Nabi. Ketika kita minta ampun sama Allah, kafaroh menjadi kifarat, menjadi pasti diampuni gitu.